Baik, akan saya lanjutkan dengan pengaruh subsidi. Pada dasarnya pengaruh subsidi ini tidak berbeda jauh pengerjaannya dengan pengaruh pajak. Jadi yang membedakan kalau pajak itu pajaknya ditambahkan ke fungsi penawarannya, sedangkan kalau untuk subsidi besaran subsidinya itu dikurangkan dari fungsi penawarannya, ya kan namanya subsidi kan kita mendapat bantuan ya, berarti untuk dari segi harga kita mendapat keringanan, makanya dia dikurangkan. Sedangkan kalau pajak, namanya pajak itu adalah penambahan biaya yang dikenakan oleh pemerintah, makanya kalau pajak dia ditambah ininya fungsi grafik fungsi penawarannya. Di persamaannya dia kalau pajak ditambah T, kalau subsidi dikurang S. Jadi itu diingat. Sama notasinya beda. Kalau tadi dia yang pajak PST ya, di sini jadinya PSS atau nanti ada QSS. Ini tergantung soal yang diketahui. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari keseimbangan pasar setelah subsidi? Keseimbangan pasar setelah subsidi kita punya persamaannya adalah PD sama dengan PSS. Ingat, kalau tadi keseimbangan setelah pajak adalah PD sama dengan PST, kalau yang setelah subsidi itu adalah PD sama dengan PSS atau QD sama dengan QSS ya. Menghitung, kemudian nanti dia keseimbangannya itu dinotasikan dengan ES. ES isinya adalah QS dan PS. Nah, QS dan PS di sini notasinya memang mirip dengan fungsi penawaran, tapi dia bukan fungsi penawaran ya, tapi adalah besaran. Jadi QS ini adalah besaran jumlah keseimbangan setelah subsidi, dan PS adalah besaran keseimbangan harga setelah subsidi. Kan di awal tadi ada tuh, di awal-awal kan ada fungsi penawaran itu QS sama dengan bla 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 bla, PS sama dengan bla 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 gitu kan. Jadi kalian jangan bingung. Jadi kalau dalam mengerjakan soalnya, baca soalnya baik-baik terlebih dahulu. Selanjutnya kalau kita sudah punya keseimbangan setelah subsidi, mau menghitung besaran subsidi. Nah, yang pertama itu ada subsidi total yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi total, subsidi untuk konsumen dan subsidi untuk produsen. Itu rumusnya adalah S besar sama dengan S kecil dikali QS. Jadi QS di sini bukan persamaan QS ya, yang QS sama dengan gitu, bukan. Tapi QS di sini adalah keseimbangan keseimbangan jumlah pasar setelah subsidi. Ingat, keseimbangan jumlah setelah subsidi. S dikali QS. Kemudian yang kedua itu ada subsidi konsumen atau SC sama dengan PE dikurang PS dikali QS. Kalau pajak tadi kita punya PP dikurang PE. Kenapa? Karena harga setelah pajak pasti akan lebih besar dibanding harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak, betul? Makanya dia PP dikurang PE biar hasilnya tidak negatif. Sedangkan kalau untuk subsidi dibalik, PE dikurang PS. Kenapa? Karena harga keseimbangan pasar sebelum diberikan subsidi itu pastilah akan lebih besar daripada harga setelah diberikan subsidi, betul kan? Jadi harga asli sebelum harga diberi bantuan jelas lebih kecil harga setelah diberikan bantuan. Makanya di sini PE dikurang PS dikali QS. Jadi jangan kebalik. Walaupun dia terlihat sekilas mirip dengan si pajak, tapi ada yang dibalik-balik gitu kan. Kalau pajak tadi kita punya apa? PT min PE. Kalau subsidi kita punya PE dikurang PS ya. Jadi itu diingat baik-baik. Cara mengingatnya adalah banyak-banyak latihan biar gak salah tulis. Selanjutnya yang ketiga itu ada subsidi produsen. Subsidi produsen adalah subsidi total dikurang subsidi konsumen. Saya rasa kalian tahu semua kalau yang namanya mengurangkan saja gitu kan. Berikutnya saya lampirkan contoh 6.12 untuk contoh yang subsidi. Soalnya mirip sama yang contoh 6.10 yang pada pajak tadi ya. Jadi diketahui fungsi permintaannya itu ada 15 min Ki, kemudian fungsi penawarannya 0,5 Ki plus 3, dan besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintahnya adalah sebesar 1,5 ya. Besaran subsidi per unit ya, jadi 1,5 ini adalah subsidi per unit. Kalau ini kan subsidi total, nantinya kalau ini adalah subsidi per unitnya. Yang ditanya, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberikan subsidi. Kemudian yang B
hitunglah besaran subsidi total, subsidi konsumen, dan subsidi produsen. Nah, jadi sekarang kita mau menjawab yang A terlebih dahulu. Di sini kenapa saya tulis telah diperoleh E 8 dan 7 pada contoh 6.10. Nah, kan dia karena contohnya tadi mirip, betul nggak? Jadi untuk keseimbangan sebelum diberikan subsidi itu tidak akan saya uraikan lagi karena ada di video sebelumnya, yaitu pengaruh pajak untuk bagian keseimbangan sebelum diberikan pajak. Jadi ini sama ya, karena soalnya sama ya, jadi dia akan dapat E nya 8, 7. Selanjutnya akan dihitung keseimbangan setelah diberikan subsidi, yaitu ES, QS, dan PS. Jadi ES dengan titik QS dan PS. Selanjutnya pertama dicari langkahnya sama, kita cari dulu PSS nya. PSS nya itu sama dengan 0,5 Q ditambah 3 dikurang 1,5. Jadi kita punya fungsi penawaran setelah diberikan subsidi itu adalah sebesar 0,5 Q plus 1,5. Selanjutnya akan dicari keseimbangan pasar setelah diberikan subsidi. Kita punya persamaannya PD sama dengan PSS, PD sama dengan PSS. 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 1,5. Jadi kita punya yang Q dengan Q dijadikan 1, yang konstanta dijadikan 1 dengan konstanta. Jadi kita punya 1,5 Q sama dengan 13,5, sehingga kita punya keseimbangan jumlah setelah diberikan subsidi itu adalah 13,5 dibagi 1,5 sama dengan 9. Selanjutnya kita udah punya QS nya, kita cari, mau mencari harga keseimbangan setelah diberikan subsidi, berarti kita substitusikan saja QS nya ke P, ke PD nya ya. Kita punya PD nya 15 min Q, 15 dikurang 9, karena di sini QS 9, jadi kita punya PS nya sebesar 6. Jadi keseimbangan setelah diberikan subsidi adalah ES ya, berada pada titik 9 dan 6 dengan QS nya 6 dan PS nya 6. Jadi itu adalah keseimbangannya. Kita sudah punya titik keseimbangan sebelum subsidi, kita sudah punya titik keseimbangan setelah diberikan subsidi. Selanjutnya kita bisa menghitung besaran subsidi total, subsidi konsumen, dan subsidi produsen. Tinggal masukin aja ke rumusnya. Besaran subsidi total yaitu harga subsidi yang diberikan per unit dikalikan dengan keseimbangan jumlah setelah diberikan subsidi. Jadi 1,5 ya, ini ada di soalnya 1,5 dikali 9 dari sini ya tadi kiasnya, jadi sama dengan 13,5. Yang kedua subsidi konsumen, rumusnya adalah harga keseimbangan sebelum diberikan subsidi dikurang dengan harga keseimbangan setelah diberikan subsidi, kita kalikan dengan jumlah keseimbangan setelah diberikan subsidi. Jadi kita punya 7 di sini sebelumnya 7, kita punya yang setelah diberikan subsidi 6. 7 dikurang 6 dikali 9. Jadi 1 dikali 9 adalah 9. Dan yang terakhir, subsidi produsen itu adalah subsidi total yang diberikan pemerintah dikurangkan dengan subsidi yang diterima oleh konsumen. Jadi kita punya tadi 13,5 dikurang 9, jadi menghasilkan subsidi yang dinikmati atau yang diterima produsen adalah sebesar 4,5. Jadi sekian penyampaian saya untuk pertemuan kali ini. Akan saya lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Kita mulai memasuki fungsi non-linier dan penerapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.